Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran prakarya. Nah, pada part yang kedua ini kita masih membahas materi tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Sebelum masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke semua teman kalian agar lebih bermanfaat. Oke, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya dahulu untuk menyimak materi tentang prakarya ini. Nah, untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran masih sama, yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman berkhasiat yang ada di wilayah setempat. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menyebutkan jenis-jenis hasil olahan dari buah segar, menjelaskan teknik dan rancangan pembuatan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman berkhasiat. Dan yang ketiga, menjelaskan penyajian dan pengemasan makanan dan minuman berkhasiat dari pangan buah segar. Nah, pada part yang kedua ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan bahan pangan. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head, dan yang kedua adalah teknik pengolahan makanan panas kering atau dry head cooking. Nah, langsung saja ya kita bahas teknik yang pertama, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head. Nah, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Sedangkan suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah ini tidak pernah lebih dari suhu didihnya. Nah, dari pengolahan panas basah ini ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Nah, di teknik merebus atau boiling ini adalah teknik yang mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air atau kaldu atau bisa juga susu. Nah, untuk caranya adalah bahan makanan dapat dimasukkan langsung ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang sudah panas. Kemudian untuk teknik yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Jadi teknik poaching ini adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Biasanya suhunya berkisar antara 92 sampai 96 derajat Celcius. Nah, bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Nah, untuk cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan juga susu juga bisa. Kemudian untuk teknik yang ketiga adalah teknik braising, yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Nah, efek dari teknik braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Kemudian untuk teknik yang keempat adalah teknik stewing atau teknik menyetup atau menggulai. Teknik stewing ini adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur.
Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke teknik yang kelima, yaitu teknik steaming atau teknik mengukus. Jadi, teknik steaming ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru dimasukkan bahan makanan pada steamer atau pengukusnya. Selanjutnya untuk teknik yang keenam adalah teknik simmering atau teknik mendidih. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Kemudian yang ketujuh ada teknik mengetim. Nah, teknik mengetim ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil dan yang satunya berukuran lebih besar. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama seperti membuat nasi tim dan coklat tim. Oke, kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Di sini ada dua teknik. Yang pertama yaitu teknik deep frying atau teknik menggoreng dengan minyak banyak. Nah, pengertian dari teknik deep frying ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk jenis buah, sayur, daging, dan ikan. Kemudian untuk teknik yang kedua yaitu teknik shallow frying atau teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, teknik shallow frying ini adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik shortening atau teknik menumis. Jadi teknik menumis atau shortening ini adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau sedikit basah. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah berupa saus, krim, atau sejenisnya. Kemudian teknik yang keempat adalah teknik baking, yaitu pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, untuk cara memanggang memiliki beberapa metode, diantaranya yang pertama yaitu memanggang kering, kemudian yang kedua memanggang dalam oven menambah kelembaban, yang ketiga adalah memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Nah, untuk teknik yang kelima dari dry heat cooking yaitu teknik grilling. Jadi teknik grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas panci dadar atau yang sering kita sebut dengan teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grilling berkisar antara 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara api langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Nah, dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan.
Teknik pengolahan pangan lainnya yang pertama adalah teknik menghaluskan. Teknik menghaluskan yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu teknik mencampur. Teknik mencampur ini dilakukan dengan menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang ketiga ada teknik menyaring atau memeras. Nah, pada teknik ini membuat bahan pangan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Kemudian yang keempat yaitu teknik yang tidak dimasak. Jadi bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Oke, materi kita sudah selesai. Pada part yang kedua ini membahas tentang teknik pengolahan pada bahan pangan. Nah, jangan lupa saksikan di materi prakarya selanjutnya tentang pengolahan buah dan sayuran. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.